Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erliana Apriani, Prodi PIAUD semester 1 Institut Agama Islam Tebo, akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Adwet Hendra Herizon, MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Geopolitik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian geopolitik. Apa itu geopolitik? Secara etimologi berasal dari kata geo, yang berarti bumi, yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dari teia, yang berarti urusan atau politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknakan sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Yang pertama, konsepsi ruang. Diperkenalkan, Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. 2. Konsepsi frontier, batas imajiner dari dua negara. Ketiga, konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. 4. Konsepsi keamanan negara dan lain sebagainya. Konsep ketahanan nasional. Teori-teori geopolitik. Di sini saya akan memberikan 3 perbandingan teori geopolitik. Yang pertama, unsur utama geopolitik terbagi 4, yaitu teori geopolitik Jerman. 1. F. Ratzel tahun 1844 sampai 1904. Negara mirip organisme. Yang kedua, R. Jelen tahun 1864 sampai 1922. Negara adalah organisme. 3. Karl Haushofer tahun 1896 sampai 1946. Teori ruang dan kekuatan. Lebensraum cukup mengikuti hukum alam. Swasembada atau autarki, implementasinya adalah berupa pembagian wilayah. Yang ketiga, Pan-Rusia-India, wilayah Asia Barat dan Eropa Timur Rusia. Yang keempat, Pan-Eropa-Afrika, Eropa Barat, tidak termasuk Inggris dan Rusia-Jerman. Yang kedua, teori geopolitik Inggris. Sir Walter Raleigh tahun 1554 sampai 1618 menekankan wawasan maritim, yaitu penguasaan laut yang bertujuan untuk menguasai perdagangan, pada akhirnya bertujuan akhir terhadap penguasaan dunia, dan untuk itu diperlukan keseriusan dalam pembangunan armada laut. Yang kedua, Sir Halford Massinder tahun 1861 sampai 1947. Penguasaan daerah-daerah jantung dunia dikenal dengan teori daerah jantung. Untuk menguasai dunia, maka harus menguasai daerah jantung, sebab dunia terdiri dari 9/12 air, 2/12 pulau dunia, dan 1/12 pulau. Yang ketiga, teori geopolitik Amerika. 1. Alfred Thayer Mahan mengembangkan konsepsi relate dengan mempertahankan dan memanfaatkan sumber daya laut, kekuatan maritim. 2. Giulio Douhet lebih melihat kekuatan dirgantara dalam memenangkan peperangan. 3. Nicholas J. Spikman terkenal dengan teori daerah batas, yaitu membagi dunia dalam 4 wilayah atau area, yaitu 1. Pivot area, mencangkup wilayah daerah jantung. 2. Offshore continent land, mencangkup wilayah pantai, benua, Eropa, Asia. 3. Oceanic belt, mencangkup wilayah pulau di luar Eropa, Asia, Afrika Selatan. 4.
New World, mencangkup wilayah Amerika. Selanjutnya, geopolitik Indonesia. Latar belakang, ciri khas Indonesia diapit dua samudra India dan Pasifik, dan dua benua Asia dan Australia, di bawah orbit geostationary satelit orbit. 2. Negara Nusantara, kepulauan Nusa di antara air. 3. Benua maritim Indonesia. 4. Geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia tidak dapat menerima rumusan Karl-Hausper dan rumusan-rumusan lain yang pada prinsipnya sama karena bertentangan dengan Pancasila. Geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Adapun manfaat yang kita dapatkan dari konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. 2. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Sumber daya tersebut terutama sumber minyak yang ditemukan di wilayah teritorial dan landasan kontinen Indonesia. 3. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. 4. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.